Halo haters, kembali lagi bersama saya si YouTuber amatir di channel 17 Juni TV. Sebuah peristiwa yang mengakibatkan kematian memang tidak bisa kita hindari. Maut selalu menunggu kita, hanya saja kita tidak tahu kapan itu akan datang. Peristiwa demi peristiwa terjadi di negeri kita tercinta. Bencana alam, human error, kecelakaan yang mengakibatkan musibah besar bisa saja terjadi tanpa kita prediksi. Hal tersebut tak luput dalam dunia transportasi. Tragedi bisa saja terjadi. Setelah 42 tahun Indonesia merdeka, kemajuan teknologi infrastruktur dan transportasi yang sedang berkembang pesat, namun kala itu sebuah tragedi transportasi terjadi yang cukup menyita perhatian mata dunia, di mana dua kereta api terlibat tabrakan adu domba atau adu banteng lokomotif KA 225 dan KA 220. Keduanya adalah kereta penumpang. Dunia transportasi khususnya perkereta apian yang bisa kita rasakan pada saat ini memang terbukti cukup efisien dan sangat membantu untuk kebutuhan transportasi umum, baik itu kereta barang ataupun kereta penumpang. Tapi apakah kalian tahu guys, di balik canggihnya kereta api masa kini menyimpan sejarah kelam yang cukup mengerikan. So, seperti apa kronologi dan kisahnya? Tapi sebelum masuk ke dalam cerita yang akan kita bahas kali ini, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Thomas Yulianto yang telah sudi membuat artikel tentang perkereta apian di Indonesia. Dan dengan izin beliau juga saya mengutip artikel tersebut untuk membuat skrip yang akan kita bahas dalam konten kali ini. Terlepas dari itu, semua konten ini dibuat untuk mengenang tragedi tersebut. Karena kalau bukan saya, ya siapa lagi atuh yang akan membuat konten ini? Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel 17 Juni TV, hiburan masa kini yang merangkum perfilman serta hal-hal menarik dan asik yang pantas untuk dibahas. Oke, subscribe dan putar intronya. Oke, kita langsung saja. Jika kalian kira bahwa tragedi Bintaro adalah peristiwa paling mengerikan dalam dunia perkereta apian, jelas perkiraan kalian itu salah. Ya, perkiraan Anda itu salah guys. Why? Karena peristiwa sesungguhnya adalah ketika dunia perkereta apian itu sendiri baru dibangun di zaman kolonialisasi Belanda. Pada saat pembangunan itu menelan banyak korban, ribuan bahkan ratusan warga pribumi atau saudara-saudara kita yang dipekerja paksakan atau kerja rodi, hingga banyak dari saudara kita yang meninggal. Bahkan setelah Indonesia merdeka, pihak Belanda tidak semerta-merta memberikan begitu saja, memberi perusahaan perkereta apian kepada pihak pemerintahan Indonesia pada saat itu. So, jadi sebelum kita masuk ke topik utama, alangkah baiknya kita bahas sedikit sejarah kereta api di Indonesia untuk mengenang saudara kita yang ikut menjadi korban dalam pembangunan kereta api sialan. Sejarah perkereta apian di Indonesia merupakan perkembangan infrastruktur transportasi yang penting bagi Indonesia. Perkereta apian memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dan memfasilitasi pergerakan orang dan barang secara efisien. Perjalanan sejarah perkereta apian di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 ketika Belanda masih menjajah Indonesia, spesifiknya pada masa tanam paksa. Pada tahun 1864, kereta api pertama di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan Tanggung dibangun oleh Nederland Indische Spoorwegen Maatschappij atau NIS. Sorry kalau salah ngejahnya, baca aja pokoknya itu tuh. Kemudian pembangunan jalur kereta api terus berlanjut dengan membangun jalur-jalur baru yang menghubungkan berbagai kota di Jawa dan Sumatera. Selama masa kolonial, pembangunan jalur kereta api didorong oleh kepentingan ekonomi Belanda, seperti pengangkutan hasil-hasil pertanian dan mineral dari daerah-daerah produksi ke pelabuhan-pelabuhan utama. Jalur-jalur kereta api ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi mobilitas administratif, militer, dan perjalanan para pejabat kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkereta apian menjadi tanggung jawab negara harusnya. Nah, dan DKA atau Jawatan Kereta Api didirikan sebagai perusahaan kereta api nasional yang kemudian berubah menjadi PNKA atau Perusahaan Negara Kereta Api, dan kemudian akhirnya menjadi PT Kereta Api Indonesia atau KAI pada tahun 1991.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan yang dahulu dimiliki oleh Belanda tidak serta-merta jatuh ke tangan Indonesia. Bahkan tersiar kabar bahwa Belanda berkeinginan agar perusahaan yang kelak disebut dengan DKA Jawatan Kereta Api menjadi target pertama yang hendak direbut dari tangan Jepang, lalu dikembalikan ke Staatssporen atau disingkat SS. Bahkan Menteri Perhubungan saat itu Abi Kusno Cokro Sujoso justru setuju apabila DKA dikembalikan ke tangan Belanda. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Gainatan dan prajurit Indonesia di medan peperangan, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Oke guys, jadi buat kalian yang masih belum paham juga apa itu Jawatan Kereta Api atau yang disingkat DKA, ini sama dengan KAI, yaitu Kereta Api Indonesia, hanya beda nama doang. Oke, lanjut. Pada tanggal 2 September 1945, API atau Angkatan Pemuda Indonesia menyelenggarakan pertemuan dengan grup revolusioner dari buruh DKA. Pertemuan ini dilangsungkan di Gedung Menteng, Jakarta. API Organisasi Revolusioner Indonesia dipimpin oleh Wikana, sedangkan buruh kereta api yang hadir dipimpin oleh Legiman Harjono. Kesepakatannya adalah merebut DKA, yang karena memang harus direbut dan negara kita berhak memiliki perusahaan tersebut. Setelah menelan banyak korban dalam kerja rodi di masa pembangunan, para pemuda Indonesia pun tertinggal diam. Untuk melaksanakan hal tersebut, tenaga revolusioner dari API pun diperbentuk di DKA untuk menyiapkan aksi perebutan. Pada pukul 11 malam, pertemuan lanjutan pun dilakukan di rumah dinas Kepala Stasiun Manggarai dan menghadirkan pegawai-pegawai DKA. Kesepakatannya adalah merebut stasiun DKA dari tangan Jepang. Kemudian keesokan harinya pada 3 September 1945 pada pukul 9 pagi hingga jam 12 siang, kaum buruh DKA melakukan aksi perebutan tersebut. Perebutan dilakukan di stasiun-stasiun di Jakarta, dan pada akhirnya stasiun Jatinegara dan Manggarai berhasil direbut oleh kaum buruh. Kemudian stasiun Gambir, Tanjung Priok, Pasar Senen, Jakarta Kota dan lain-lain ikut menyusul. Kantor DKA, bengkel dan depo lokomotif pun berhasil direbut. Dan di stasiun Jakarta Kota sempat terjadi aksi bentrok dengan tentara Jepang. Begitu selesai melakukan aksi, kaum buruh pun membentuk beberapa serikat-serikat buruh, di antaranya adalah Serikat Buruh Kereta Api yang disingkat SPBKA. Sementara itu buruh KA yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau disingkat AMKA juga mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang pada tanggal 14 Oktober hingga 19 Oktober. Dan kemudian meletuslah pertempuran di kota Semarang. Banyak tokoh AMKA yang gugur dalam pertempuran ini. Keberhasilan kaum buruh dan pemuda segera diikuti oleh gerakan masyarakat lainnya untuk merebut perusahaan-perusahaan kereta api lainnya. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September tahun 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945, sebelum Jepang mengembalikan perusahaan kereta api ke pihak Belanda, akhirnya kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Dan inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau disingkat DKARI yang menjadi cikal bakalnya KAI. Dan itulah ringkasan singkat sejarah perkeretaan di negara kita. Dan sekarang kita masuk ke tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro terjadi pada 19 Oktober 1987 di mana sebanyak 139 orang meninggal dunia dan 300 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan kereta api ini melibatkan lokomotif BB303 atau KA220 Patas tujuan Merak Tanah Abang dan lokomotif B306 atau KA225 tujuan Rangkas Bitung Jakarta Kota. Kedua kereta api terlibat adu banteng karena melintasi satu rel yang sama dari arah berlawanan.
Diketahui KA 225 Rangkas Bitung Jakarta Kota membawa sebanyak 1.887 penumpang, atau dengan kata lain ada kelebihan 200% dari kapasitas kereta api. Kala itu penumpang masih diperbolehkan menaiki atap kereta atau memenuhi gerbong kereta sampai padat. Sedangkan KA 220 Tanah Abang Merak membawa 478 penumpang berdasarkan catatan dari penumpang yang membeli atau membawa karcis. Terjadinya peristiwa ini disebabkan kelalaian petugas PPKA atau pemimpin perjalanan kereta api. Kereta api ini berangkat dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara. Perjalanan ini jelas mengagetkan petugas stasiun Sudimara lantaran 3 jalurnya sudah terisi. Salah satunya adalah KA 220 Rangkas Bitung Jakarta Kota yang berhenti di jalur 3 stasiun Sudimara. Pemimpin perjalanan kereta api PPKA stasiun Sudimara kemudian meminta persilangan kereta di stasiun Kebayoran. Akan tetapi terjadi pergantian petugas PPKA di stasiun Kebayoran antara petugas sip malam dan sip siang. Dan si petugas sip siang itu kita sebut saja Agus. Agus yang tidak mengetahui rencana tersebut pun memberikan izin keberangkatan KA 225. Namun tak lama kemudian setelah memberikan izin keberangkatan KA 225 itu mungkin ada sekitar 1 menitan, Agus baru mendapatkan informasi perintah untuk melansir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1. Tak hanya itu, si Agus pun tambah panik setelah mendapatkan telepon dari PPK Stasiun Sudimara bahwa KA 220 juga sudah diberangkatkan. Agus pun dengan tangkas berlari mengambil bendera merah dan selompet untuk memberhentikan KA 225, akan tetapi sang masinis KA 225 tak dapat melihat semboyan yang diberikan oleh Agus karena pandangannya terhalang penumpang yang begitu banyak, dan kereta itu pun berjalan semakin kencang. Usaha Agus pun sia-sia. KA 220 segera diberangkatkan. Siapa yang suruh berangkat? Brengsek kalian! Dan kedua masinis itu tidak mengetahui kalau di depannya ada kereta yang datang tepat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. KA 220 membawa rangkaian 7 gerbong dan begitu pula dengan KA 225 yang menarik 7 rangkaian gerbong. Masinis dari masing-masing kereta api tidak mengetahui bahwa mereka melaju di rel yang sama. KA 225 melaju dengan kecepatan tinggi di rel lurus yang melintasi kompleks perumahan Bintaro Jaya. Begitu pula dengan KA 220 yang melintas di rel yang sama. Masinis 225 terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata meski sudah menarik tuas rem, bahaya tabrakan tak terhindarkan. Pada hari Senin 19 Oktober 1987 sekira kurang lebih pukul 7 pagi, kecelakaan ini menewaskan sebanyak 156 penumpang dalam kereta api KA 225 Merak dan KA 220. Kedua kereta ini bertabrakan dengan posisi adu banting hingga salah satu lokomotif terdorong masuk ke gerbong pertama dan belakang lokomotif. Saking kencangnya itu tabrakan hingga terjadi benturan beruntun dari setiap gerbong dari kedua rangkaian kereta yang awalnya memiliki panjang keseluruhan 21 meter menjadi mengerucut karena ada beberapa gerbong yang hancur. Bisa dibayangkan seberapa mengerikannya kecelakaan ini, guys. Dari tragedi Bintaro tersebut ada 156 orang meninggal dunia dan 300 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan jenazah korban luka ditampung di 7 rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Setia Mitra, dan Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo, RS Pertamina, RS Pondok Indah, RS Jakarta, dan RS Cipto Mangunkusumo. Proses evakuasi sesaat setelah kejadian tragedi Bintaro melibatkan bermacam-macam elemen mulai dari ABRI, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat umum. Bahkan menurut berbagai artikel yang saya temukan, para korban selamat pun ikut membantu mengevakuasi korban meninggal dan juga yang terluka. Meski lapisan elemen sudah diturunkan untuk membantu musibah ini, ada seorang bapak-bapak mencari anaknya yang terhimpit badan gerbong meski dirinya terluka parah.
Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatat 156 orang tewas dan 300 lainnya mengalami luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan tersendiri mengingat kerasnya tabrakan adu banting itu mengakibatkan beberapa korban yang sudah tidak memiliki anggota tubuh yang utuh. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Jadi intinya gini guys, pihak PPKA stasiun Sudimara meminta persilangan kereta api di stasiun Kebayoran karena di stasiun Sudimara tidak ada jalur yang kosong. Dan kita sebut saja Robi, petugas PPKA Sudimara itu. Nah, setelah Robi menelpon petugas PPKA stasiun Kebayoran yang intinya ia meminta persilangan di stasiun Kebayoran. Yah, buat kalian yang kurang paham dengan apa itu persilangan, jadi persilangan ini dimaksudkan adalah untuk menahan salah satu kereta api dan membiarkan kereta api yang lain lewat lebih dulu karena kala itu hanya ada satu jalur rel. Jadi mau tidak mau mereka harus bergantian. Oke, kembali ke Robi. Pihak PPKA Stasiun Kebayoran pun mengangkat telepon dari Robi. Akan tetapi sebelum memberikan dokumen persilangan kepada masinis di Stasiun Kebayoran, di sana terjadi pergantian petugas PPKA seperti yang sudah saya sebut di atas. Si Agus yang menjadi petugas PPKA Stasiun Kebayoran itu tidak tahu dengan rencana persilangan. Si petugas lamanya juga tidak memberitahu tentang rencana ini. Entah prosedur pergantian petugasnya itu seperti apa. Intinya bergantian begitu saja tanpa tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Tapi sebenarnya Agus menemukan catatan dokumen perihal langsiran tersebut yang sudah dicatat dalam dokumen harian PPKA oleh petugas sebelumnya. Perihal dokumen itu harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskan secara lisan. Setelah menemukan dokumen catatan PPKA itu, Agus pun dengan sigap langsung segera memberikan dokumen perintah tersebut. Akan tetapi kereta itu sayang sudah mulai berjalan guys. Agus pun berlari dan meniup serompet dan mengibarkan semboyan. Akan tapi kereta itu malah semakin kencang dan akhirnya masinis KA225 yang diketahui bernama Slamet Suradio pun menjalankan kereta tanpa surat perintah. Kembali ke pihak stasiun Sudimara yaitu Robi. Nah, si Robi ini juga melakukan sedikit kesalahan yang cukup fatal, di mana Robi mengizinkan KA220 untuk berangkat padahal Robi belum menerima konfirmasi dari Agus PPKA Stasiun Kebayoran bahwa jalur tersebut sudah aman atau tidak. Robi pun menelpon Agus bahwa KA220 sudah diberangkatkan. Agus pun dengan tegas mengatakan kalau persilangan telah dibatalkan. Robi pun bingung dong. Loh, kenapa dibatalkan? Kata Robi. Agus pun menjawab persilangan dibatalkan karena KA225 telah berangkat tanpa sepengetahuannya sekitar 1 menit yang lalu. Robi pun kaget dong mendengar hal tersebut. Ia mengatakan kepada Agus bahwa KA220 juga sudah diberikan izin keberangkatan. Agus dengan tegas menepis pernyataan tersebut dengan berkata, "Apa? KA22 kau berangkatkan padahal kami belum menyetujui persilangan tersebut," kata Agus. Dan Agus pun memerintahkan Robi untuk mencegat atau membatalkan keberangkatan KA220. Akan tetapi nasibnya sama seperti Agus, Robi gagal menghentikan KA220. Robi pun kembali ke dalam ruangannya dalam keadaan pingsan dan setelah 7 menit dari keberangkatan KA220 kecelakaan pun terjadi. Para petugas yang terdiri dari masinis dan kondektur yang selamat pada peristiwa malang itu mendapatkan sanksi tegas. Benar-benar tegas, bahkan dalam pemberitaan yang beredar pada 21 Oktober 1987, 15 petugas stasiun perusahaan jawatan kereta api mendapatkan pemeriksaan intensif. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, para petugas mendapatkan sanksi tegas. Sementara itu PPKA Sudimara yaitu Robi menjadi tersangka karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan dari PPKA Kebayoran. Namun PPKA Kebayoran juga tak luput mendapatkan sanksi karena tak berkoordinasi lebih detail dengan Sudimara. Slamet Suradio masinis KA225 kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara Adung Syafei kondektur KA225 harus mendekam di penjara selama 2 tahun 6 bulan. PPKA Stasiun Kebayoran lama yang diketahui bernama Umri Hadi juga dipenjara selama 10 bulan. Umri Hadi ini adalah petugas PPKA Stasiun Kebayoran
peran yang bertukar sip dengan Agus. Umrihadi ikut menjadi tersangka dalam kecelakaan ini karena ia tidak memberitahu kepada Agus bahwa akan ada persilangan dan akhirnya Umrihadi didakwa 10 bulan penjara. Sedangkan Agus tidak ikut menjadi tersangka karena kurangnya bukti. Karena memang dari awal Agus tidak mengetahui dan tidak diberitahu perihal akan adanya persilangan. Masinis KA 225 yaitu Slamet Suradyo mendapatkan hukuman paling berat karena ia dituduh menjalankan KA 225 tanpa surat jalan dari PPKA. Tak hanya itu, Adung Syapei, konektur KA 225 harus mendekam di penjara selama 2 tahun karena pengakuan dari Agus saat diinterogasi bahwasannya ketika ia mengibarkan bendera peringatan, Agus Syapei melihat semboyan dari Agus, tapi bukannya memberitahu kepada sang masinis, si Adung malah menghiraukan peringatan dari Agus. Netizen kala itu menuduh Slamet Suradyo tidak gentleman sebagai masinis yang seharusnya berani bertanggung jawab atas para penumpang apapun yang terjadi, seperti Kapten Titanic yang dengan sengaja mengorbankan dirinya sebagai bentuk tanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat sebagai seorang kapten. Sedangkan Slamet begitu melihat KA 220, ia langsung melompat dari lokomotif bersama Adung Syapei, katanya sih. Dan sebenarnya boleh-boleh aja membela diri dengan menyelamatkan diri sendiri. Ini mah namanya juga tuduhan dari netizen. Dan tak hanya itu guys, masih banyak tuduhan-tuduhan lainnya yang menyudutkan Kang Slamet Suradyo. Dan beberapa waktu yang lalu Slamet Suradyo diwawancarai di channel YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Slamet menyangkal semua tudingan atau tuduhan yang mengarah kepadanya. Di antaranya Slamet mengatakan kalau pada saat itu seharusnya saya di Sudimara bersilangan dengan KA 220, namun dibatalkan oleh PPKA yang sedang dinas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya berangkat sendiri itu bohong. Ada juga yang mengatakan kalau saya loncat itu juga bohong. Itu fitnah, jelas fitnah, kata Slamet di channel YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa masinis KA 225 Slamet Suradyo memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin. Slamet Suradyo mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan Slamet Suradyo berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Ia juga menegaskan bahwa tak ada hal apapun yang dikhawatirkan karena ia merasa tak melihat semboyan apapun yang diterima. Saat terjadi tabrakan, Slamet Suradyo juga meluruskan apa yang diberitakan di media, termasuk dalam koran pemberitaan yang pertama kali membahas mengenai tragedi Bintaro 1987. Yang menulis masinis lompat pada koran tersebut. Ia menanggapi dengan mengatakan kaki saya ngesot-ngesot tidak bisa jalan, akhirnya saya merambat melalui jendela saat terjadi tabrakan. Slamet Suradyo tergencet oleh badan lokomotif dalam keadaan bersimbah darah dan dijemput oleh seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Dalam keadaan PTP masih memiliki bekas bercak darah, Slamet Suradyo berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah orang fitnah. Saya juga dalam hati saya itu bingung, kenapa saya punya PTP kok bisa tabrakan begini. Karena saya masih setengah sadar, biar bagaimana kaki saya ngesot-ngesot nggak bisa jalan, akhirnya saya ngerambat melalui jendela. Saya menjatuhkan diri. Sekalipun saya ini muka saya banyak darah, PTP saya kan tetap ada di kantong. Terus dibawa ke rumah sakit Pelani yang di Tanah Abang tuh. Ada katanya saya loncat, katanya itu bohong sekali, itu orang fitnah, jelas fitnah. Setelah semuanya terjadi, pihak DKA atau KAI bebenah diri dan menjadikan tragedi Bintaro sebagai pelajaran yang harus mereka ingat bahwa kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kehilangan banyak orang. Maka dari itu DKA mengupgrade semua sistem perkeretaapian yang tadinya analog atau manual menjadi digital. DKA pun berganti nama menjadi KAI. Prosedur-prosedur pun ikut diubah sedemikian rupa demi menghindari hal serupa. Dengan berjalannya waktu, teknologi pun ikut masuk dalam dunia perkeretaapian untuk mempermudah layanan dan juga mengurangi resiko kecelakaan. Senin 9 Desember 2013, tragedi Bintaro kembali terjadi, namun kecelakaan kali ini melibatkan KRL Komuter Line Bintaro ketika sebuah kereta api rel listrik menabrak sebuah truk tangki Pertamina yang membawa bahan bakar jenis premium sebanyak 24.000 liter di perlintasan kereta api Pondok Betung Bintaro pada Senin pagi. Kecelakaan ini terjadi diduga karena truk bermuatan tangki menerobos saat palang pintu yang tidak berfungsi. KRL Komuter Line jurusan Serpong Tanah Abang bernomor 1131 berangkat
berangkat dari Serpong sekitar pukul 11, tetapi sedikit terlambat karena ada perbaikan AC. Setelah itu berangkat menuju Pondok Ranji. Disitulah kesalahan mulai terjadi. Truk tangki melewati perlintasan, tak jauh KRL datang. Petugas langsung mengibarkan bendera merah. Akan tetapi KRL tak bisa rem mendadak dan akhirnya pukul 11 lebih terjadilah tabrakan dan 3 kali terjadi ledakan. Tabrakan terjadi di perlintasan sebidang Jalan Bintaro Permai bernomor JPL 57A dekat dengan Pondok Betung sekitar 200 meter dari lokasi tragedi Bintaro pertama pada tahun 1987. Kereta itu double. Harusnya masuknya di sini crashnya, ya kan? Karena di sana ada insiden AC mati. Nah, dia sempat berhenti 2 menit. Tangki masuk, kereta datang. Jur kejadian di sini. Di belakang kita juga. Iya, betul. Dalam kecelakaan ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, di antaranya masinis itu sendiri dan asisten masinis, teknisi kereta, dan 4 penumpang, serta 73 orang terluka-luka. Meskipun korban jiwa dari kecelakaan ini tidak sebanyak kecelakaan-kecelakaan sebelumnya, tetapi ini membuat PT KAI Komuter Line Jabodetabek melakukan pembenahan seperti menambahkan petunjuk keadaan darurat pada KRL, mengingat pada saat kejadian banyak penumpang yang kebingungan untuk membuka pintu saat darurat, juga jalan keluar lewat jendela. Pada saat itu penumpang yang panik keluar melalui jendela. Kecelakaan kereta api tentu tak sampai di situ. Masih banyak kejadian-kejadian horor. Horor kok horor sih? Maksudnya masih banyak lagi insiden-insiden kereta api yang menyebabkan kehilangan nyawa. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Seperti yang terjadi di Cicalengka tahun kemarin yang melibatkan kereta api Turangga dan Komuter Line Bandung Raya. Namun karena editornya malas, mungkin konten amatir kali ini sampai di sini dulu. Break. Next kita akan sambung lagi. Ya, sebenarnya masih banyak cerita tentang sepur ini, namun ya sudahlah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, nuhun wassalam, subscribe.